di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Marisa Ica, fitnah atau fakta? Kamu kemarin akhirnya ngelaporin pihak travel ke polisi selain untuk membersihkan nama kamu, karena kamu juga nggak mau dianggap bohong karena pernah bilang akan ngajak Fuji dan Vio ke Dubai. Padahal udah bikin visa, taunya nggak jadi. Fitnah atau fakta? Emang fakta. Emang membersihkan, karena kamu diserang sama ditanya-tanya ya sama fans-fansnya mereka ya. Pertama, sebenarnya bukan karena itu, karena permasalahan sebelumnya yang difitnah aku katanya meminta donasi rumah gala dikembalikan. Terus beredarnya gini, pantesan aja rumah donasi diminta untuk lo bayar utang-utang lo ya katanya. Oh gitu. Tanggung jawab lo, dasar lo penipu travel lo gitu. Jadi kan jadi merembet lah. Jadi ini kasus travel ini sebenarnya panjang juga ya runutannya. Tahun 2023 kemarin. Tahun 2023. Terus akhirnya baru kamu laporin sekarang ini. Laporin itu sekitar bulan Agustus kemarin. Oh, udah lama. Tahun lalu. Belum lama. Oh, belum lama. 5 bulan gitu lalu. Ya. Jadi ini salah satunya. Panjang loh ini penjelasannya dia gitu ya. Jadi kamu sendiri sebenarnya juga udah sempat pakai travel itu keluar duit gitu, nggak jadi berangkat gitu. Ya, jadi aku itu kan ditawarkan untuk ke Dubai. Akhirnya aku bilang sama Fuji, sama Vio, jalan-jalan yuk kita ke Dubai gitu. Kakak bayarin? Iya, udah aman aku bilang gitu. Ini endorse nih maksudnya kerja sama? Enggak. Oh, enggak kerja sama? Enggak kerja sama. Oke. Jadi mungkin seharusnya 100 juta lebih kali ya, karena bisnis kelas aja PP udah berapa? Dia kasih aku 75 juta. Oh, oke. Jadi mungkin sebagian di endorse tapi dengan harga 75 juta, paymentnya kita cuma 75 gitu. Akhirnya aku Vio Fuji itu aku yang payment. Terus Tasya Revina sama Kak Sally, ownernya Batik Trusmi, itu bayar sendiri. Dan akhirnya sudah transfer, pas kita nggak jadi berangkat, otomatis kan aku yang bertanggung jawab karena aku yang mengajak. Ya udah akhirnya aku balikin uang-uang mereka yang sudah pada transfer duluan. Kenapa nggak jadi berangkat waktu itu? Dengan alasan H-1, aku juga jadi ya, ini kan untuk penjelasan juga ke Fuji. Fuji juga sempat, aku udah kosongin jadwal gitu, tapi nggak jadi berangkat. Aku juga tidak mau seperti itu. Aku udah jelaskan, aku nih beneran loh, aku juga udah bayar sampai aku. Jadi yang ngurusin ini kan travel ini. Ternyata problem di travel ini yang jadi nggak berangkat, akhirnya kamu balikin pakai uang kamu sendiri dulu. Ya, dan aku udah bayar buat bertiga, dan aku juga yang 2 orang ini udah bayar. Akhirnya aku transferin dulu, aku tanggung jawab. Dan itu belum dibalikin? Juga udah komentar tuh bahwa dia bener, aku transfer dia gitu. Dan travelnya belum balikin duit kamu juga belum? Sampai saat ini menghilang dan infonya di luar negeri, makanya kita nggak bisa tahan pada saat sudah jadi tersangka. Dan satu lagi adalah yang ketika foto kamu dipakai itu buat ngumpulin. Ya. Jadi ini travel yang sama nih ya? Travel yang sama. Jadi ya kita tidak bisa menyamaratakan sih, cuma sekarang pengguna sosial media harus lebih hati-hati dengan ini. Pelajarannya luar biasa sekali, karena saya sebagaimana influencer atau public figure yang digunakan, ternyata kita kan biasa kerjasama nih, misalkan berapa slot, nanti kita dapat berapa per personnya gitu. Nah, katanya sudah masuk 70 orang, alhamdulillah, dan sudah pada DP. Dan kalau sudah masuk itu kan harus bikin visa aja sekarang kan 5-10 juta ya. Nah, terus sudah pada DP, sudah pada bikin visa, ternyata nggak jadi berangkat juga. Jadi ada 2 case di betul. Travel Red Garnet ini. Baik, lanjut Marisa Ica, fitnah atau fakta? Udah 2 kali nih kamu terseret kasus penipuan dari endorsan. Jadi sekarang kamu agak kapok buka endorsan. Fitnah atau fakta? Fakta. Yang kemarin sempat juga ya, ternyata nipu. Iya. Dan aku harus tanggung jawab juga. Jadi ini kan pelajaran apa? Atau apa sistem pelajaran juga sih buat pengguna sosial media dan juga kita selagi public figurnya untuk lebih berhati-hati dalam menerima endorsement. Siapa yang bekerja samanya, terus udah gitu dilengkapi dengan kontrak-kontrak yang sangat jelas. Tapi kadang-kadang kontrak jelas juga. Kalau dia udah kabur ke luar negeri sulit juga kan. Nah, ini yang travel ini kamu kabur ke luar negeri pakai kontrak jelas juga. Dapat ketemu orangnya nih kamu. Iya. Oh, bisa ya begitu ya. Tahu rumahnya dan dia kasih aku cek tunai loh. Oh, oke. Makanya pasarnya berlapis. Oh, artinya apa? Itu kan ceknya bisa diuangin ya ternyata. Nggak ada uangnya ya? Nggak ada. Kosong. Iya. Aduh, ya. Penipuan penggelapan. Jadi rugi berapa, Bu? 300-an. Sebenarnya kerugian itu nggak, aku ya udahlah ya gitu. Maksudnya Masya Allah tabarakallah, tapi yang menyakitkan adalah fitnahnya aku penipunya itu loh. Ya itu yang perlu diluruskan kemudian. Oke, lanjut.
Marisa Echa, fitnah atau fakta? Oh, kamu itu suka ngasih teaser-teaser berita ke wartawan biar mereka penasaran. Salah satunya adalah, nih jadi artikel, Marisa Ica ngaku dilarang main dengan Torik Halilintar. Aku sakit hati. Coba kita lihat videonya. Sejarahnya nggak sih ke Torik? Nggak sampai diulang. Dia ngelirik aja. Emang kamu dilarang sama siapa sih deket sama Torik? Itu fakta. Oh, dilarang nggak boleh deket-deket Torik. Ya maksudnya gimana ya, aku tidak ada masalah sama Torik pun juga tidak ada masalah sama aku. Terus Torik pada saat terakhir kali ketemu juga menghindari aku gitu, kayak Oh gitu. ya aku kayak sedih aja juga sih. Oh, ya mungkin karena ini masih Terus adaptasi kayak kali. gitu, media itu selalu kalau ketemu kayak cowok wawancara udah gitu kan kayak kita nggak dikasih lewat gitu loh kalau minta wawancara gitu. Jadi? Dan aku juga mengetahui kalau media itu kan juga dia cari berita, jadi kita sama-sama ya mengerti lah. Kira tapi pertanyaannya kenapa itu terus gitu. Akhirnya kamu bilang orang udah nggak dekat, gue sama Torik. Tuh. Aduh, kalau aku sakit hati, ini sakit hati emang. Iya dong, kan aku gak ada masalah. Ya kenapa kamu nurut? Ya orang tersebut ngasih tahu ke aku, maaf ya kak, aku begini gitu. Oh, nggak boleh main lagi sama kamu. Kamu jangan main sama aku. Gimana sih? Oke, lanjut. Ya. Jadi kayak ya, Jaga perasaan kenapa sih orang itu larang-larang gitu? Orang itu sih. Iya, oke, lanjut. Marisa aja itu fakta. Kalau niat baik kamu untuk berdamai dengan Medina Zain malah kena hujat lagi sama netizen karena kamu posting surat-surat pribadi Medina. Fitnah atau fakta? Dihujat? Ya. Ya, pro kontra lah. Nggak baca sih. Nggak baca. Tapi kamu posting itu suratnya dia, Medina tahu. Ya, Kamu kan kemarin ya udah tahu ketemu dong sama dia. harusnya. Nggak apa-apa dia. Nggak ada komentar apa. Nggak ada komentar apa. Oh itu kan bukan data pribadi. Nggak ada delik yang mempertidakbolehkan bahwa sesuatu itu tidak boleh diposting. Oh gitu. Terus kemarin kan kamu ketemu, katanya kamu sudah memaafkan tapi proses masih tetap jalan. Dan kamu malah nyuruh dia berdoa supaya hati kamu dilembutkan. Kenapa nggak kamu lembutin aja hati kamu sendiri? Gini loh. Jadi sebenarnya kalau itu case hanya dengan aku, ya aku mungkin orang juga bisa menilai kali ya. Aku pasti juga udah cukup lah gitu. Tapi di sini tuh kan ada 12 orang di belakang aku yang bermasalah dengan MZ yang belum diselesaikan. Ini yang kasus yang mana sih? Kan kasusnya ada banyak nih. Nah, karena kasusnya ada banyak dan akhirnya kan ada beberapa orang yang tidak bisa, kayak hal-hal kecil kayak tas-tas yang dulu tidak selayaknya kira dia jual. Nah kan banyak lah orang yang tidak bisa melaporkan dia gitu dan sesulit itu memasukkan dia saat itu gitu. Jadi pada saat ini orang baca jadi pro and kontra gitu, kayak please lah dulu kita tuh susah banget masukin gitu kayak kamu yang bisa masukin. Ada yang berharap gitu. kamu nggak narik gitu ya, tetap sedangkan jalan. kewajiban sama aku aja dia belum selesaikan. Di atas 10 miliar loh. Karena itu, bukan karena kamu sendiri secara pribadi sakit hati, karena kamu pernah dicemarkan nama baik sehingga kamu sempat sakit hati. hubungan kamu bubar gara-gara itu. Sakit hati. Makanya aku bilang Ada juga aku di sini dilema karena adanya masukan, ayo ya udahlah maafin. Aku sendiri maunya maafin, tapi masukan dari orang kayak kamu nggak worth it nggak sih dengan kesalahan dia yang sebegini, terus dia dengan ya maksudnya hukumannya hanya segini gitu loh. Nah akhirnya aku bilang, aku kasih dia zikiran, terus aku bilang gini, nih aku sekarang aku tidak bisa menjawab saat ini iya atau tidak. Memang aku yang punya tombol start dan stopnya gitu. Tapi coba kamu pakai jalur langit aja deh, ini zikirnya sampai zikir aku kasih tahu, mending kamu baca nih la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu Supaya kamu lebih segala yakin, macam lah gitu, supaya hati orang-orang ini bisa atau hati saya sendiri bisa jadi luluh kan. Ini kan masih ada beberapa bulan lagi prosesnya. Baik, kita akan kembali lagi. Ada di Tangerang. Setelah yang satu ini tetap di Rumpinas.